Lah ayat yang selanjutnya niki sing kudu kula jenengan wedi. Nanti orang munafik dan orang-orang kafir matinya seperti ini. Orang-orang kafir itu siapa? Alladzina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Orang-orang yang ketika malaikat akan mencabut nyawanya, mengambil ruhnya, mereka menzalimi diri mereka sendiri. Fa'alqawus salama, sampai mereka menyerah. Jadi orang-orang zalim, wong fasik, wong munafik, wong kafir niku ketika malaikatul maut akan datang mencabut, roh ini bersembunyi duwelek saisit-isite karena takut. Kenapa roh ini takut? Karena sudah diperlihatkan oleh Allah maka adahu minan nar, sudah diperlihatkan oleh Allah tempatnya itu di neraka, sehingga ngerti panggonane neraka, diperlihatkan tempatnya di neraka, roh ini menjerit ndelik-ndelik. Dan saat roh kepingin delik, saat itulah orang yang sakratul maut merasakan rasa sakit yang sesakit-sakitnya, loro sak loro-lorone. Ora ana loro ngalahke loro nalikane roh ingin bersembunyi dari cengkraman malakul maut. Dibiarkan sama malakul maut ini, dibiarkan sama malaikat ini, dibiarkan ndelik ning dinggon, dibiarkan sampai fa'alqawus salama, sampai mereka tunduk menyerah dan mereka mengatakan ma kunna na'malu min su. Kalau seperti ini kami tidak akan melakukan keburukan ya Allah. Kalau seperti ini kami tidak akan melakukan keburukan ya Allah. Saat itu ruh menyerah dan dia bertobat. Tapi sayang, tobat di saat sakratul maut itu tidak diterima oleh Allah. Tobat saat ruh berada di gorokan ini tidak diterima oleh Allah. Makanya pangapunten, niki pelajaran untuk kita bahwa memang kita sering melihat orang-orang yang sakratul maut dan kita menyaksikan berapa susah mereka untuk mengucapkan Allah, Allah, Allah. Untuk sekedar menggerakkan bibir Allah, Allah pun sulit. Karena apa? Karena tidak terbiasa. Maka biasakan lisan ini, biasakan mulut ini, hati ini untuk selalu berzikir kepada Allah, 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 la ilaha illallah, Allah. Ketika lisan ini terbiasa, maka ketika malakul maut datang, orang-orang mukmin pun ditempatkan, diberitahu oleh Allah maq'adahu minal jannah. Orang-orang yang beriman itu diberitahu oleh Allah tempatnya di surga, sehingga roh ini melihat surga yang begitu indah, dia tidak bersembunyi karena dia sudah tunduk, dia sudah menyerah, dia sudah tahu ini ajalku akan tiba. Mulane sampean sering ngireng ana wali, ana kiai nek arep mati. Ngono ki wis ngerti. Cung, ketoke aku gak suwe. Sampean tahu krungu, ketoke aku wis ra suwe. Aku pesen roh-roh mati. Tempatnya sudah diberitahu oleh Allah. Roh tidak pernah bersembunyi. Dia ingin segera keluar. Tapi keluarnya ini tidak ingin dijamah oleh malakul maut. Kok sakit? Nggih. Ketika akan diambil ruhnya ini dari tangan, tangan ini mengatakan, lihatlah, tangan ini digunakan untuk bersedekah, tangan ini digunakan untuk menolong orang lain, tangan ini digandeng, digunakan untuk menggandeng orang-orang yang butuh. Tangan nggak mau. Ketika roh mau dicabut dari kaki, kakinya mengatakan, lihatlah kaki ini selalu berjalan menuju sholat jamaah, menuju majlis-majlis ilmu, taman-taman surga. Lihatlah kaki, roh tidak mau diambil dari kaki. Mata, ketika akan diambil dari mata, malakul maut sudah berada di mata. Mata mengatakan, mata ini selalu melihat ayat-ayatnya Allah, mata ini selalu melihat kebaikan. Kuping mendengar
sehingga malaikat maut pun tidak berani ini diambil dari mana. Sowan datang Allah, cukup wahai malakul maut, tulislah asmaul azam, tulislah lafzul jalalah di tanganmu Allah, kemudian dekatkan di keningnya. Maka ketika lafzul jalalah ini sudah dekat di keningnya, maka ruh orang mukmin ini mengikuti lafzul jalalah, mengikuti tanpa terasa. Jadi orang-orang mukmin itu besok kalau mati tidak terasa, ngerti-ngerti mati, bahkan meninggalnya pun banyak yang dalam keadaan tersenyum. Allahumma amin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Para ulama ketika dimintai dalil, apakah ada ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa ruhnya orang mukmin ketika mati tidak terasa? Tidak ada satu ayat atau dalil. Tapi ketika seorang mukmin ini tidur, dia bermimpi dengan Rasulullah. Kemudian oleh Rasulullah diminta, bacalah surat Yusuf berulang kali. Akhirnya ketika membaca surat Yusuf berulang kali ditemukan ayat, yaitu ketika falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna wa a'tadat lahunna kulla wahidatin minhunna sikkina wa qalat ikhruj alaihin. Di ayat itu Allah menerangkan bahwa ketika orang-orang Mesir, penggede-penggede Mesir, wanita-wanita terhormatnya Mesir mendengar Zulaikha terpana, Zulaikha jatuh cinta kepada Nabi Yusuf, mereka menghina. Akhirnya Zulaikha mengundang 42 orang-orang tercantik di Mesir, istri para pejabat saat itu, dikai apa? Apel, dikai apa? Pisau. Nabi Yusuf dikongkon metu. Ngirisi tangannya gak kroso. Ngirisi tangannya ora kroso. Jadi wong wedok roh wong ganteng ae lho ngirisi tangannya ora kroso. Apalagi roh kita melihat asmaul azam, lafzul jalalah, yang roh ini selalu merindukan untuk selalu bertemu Allah. Alon, 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 ler. Jadi roh kita nanti keluar sendiri mengikuti malakul maut tanpa berada dalam cengkeraman malakul maut. Sama no jembayang no, so malakul maut terus kok geradak ngojen jayang no. Nek sing geradak ngoten niku wong-wong sing parah. Semoga Allah memudahkan kita dalam kematian. Allahumma amin. Karena orang mati itu menunggu tunduk. Fa'al qawus salama. Fa'al qawus salama ma kunna na'malu min su. Orang-orang kafir itu rohnya sebelum tunduk tidak dijabut oleh malakul maut. Orang-orang munafik, orang-orang fasik, rohnya sebelum tunduk tidak dijabut oleh Allah. Karo malakul maut timben ndelik, semakin bersembunyi jasad ini semakin merasakan sakit. Semakin lama bersembunyi semakin merasakan sakit, sampai roh ini tidak berdaya. Dan mereka mengatakan ma kunna na'malu min su. Roh ngene aku nglakoni apik. Ya Allah, kula kepengin nglakoni apik ya Allah. Tapi tobat saat roh wis ning kala menjing ini tidak diterima oleh Allah. Mumpung roh sampeyan jek urip, ya wis lah tobat. Sing wis kadung nglakoni apik, tobat. Bala innallaha alimum bima ta'malun. Ya betul. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Makanya kalau kita cerita tentang kematian, kadang orang melihat kematian seseorang kita iri. Kemarin di mana ada orang sedang la ilaha illallah, setelah membaca apa? Allahu la ilaha illahwal hayyul qayyum, ngimami tahlil, ngerti mati. Itu kematian yang kita iri, itu kematian yang seharusnya kita inginkan seperti itu. Wayah ngaji moro-moro mati, wayah neng omah bakdo wudu moro-moro mati. Mati dalam keadaan suci. Ojo sampai cah wayah neng gone germo terus inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal
Tapi gak ngerti disebutno di rumah germo kan gak mungkin. Tapi kan kok yo inomen. Jadi kematian itu seperti apa yang dibiasakan. Kalau orang biasanya ngaji, matinya yo saat ngaji. Allahumma amin. Kalau orang biasanya sholat jamaah, matinya ya sholat jamaah. Kalau orang senengane neng sawah, matinya ya pas wayah neng sawah. Wong kok senengane jaran, iku matine diselentak jaran. Iya cak. Wong kok senengane ulo, matine dicokot ulo. Sesuai dengan kebiasaannya. Maka kebiasaan kita ini apa ya? Itu tanda-tanda kematian kita. Pun. Jadi sok wong zalim, wong kafir, iku nek arep dijabut nyawane, ndelik sehingga jasad ini sangat merasakan sakit. Yo misah-misah barang sing kulino misah so yo mati misah barang. Bar muni misah tak mati. Fawaseh tak mati. Lho kula lu nate teng Sidoarjo. Enten tiyang merdamel teng pabrik. Ketibanan Pak tangane Pak, ketibanan mesin coklat. Darah bercucuran dibawa ke rumah sakit. Misah sak menit nang ping swidak paling. Jadi wiritan pisauane. Bar misah klek mati. Ya Allah, naudzubillah, tsumma naudzubillah. Nek sampean kan senengane zikir ya Allah, 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 guyu mati, Masya Allah. Tapi aku roh ngono kuwi ning film. Allah, Allah, guyu mati. Nek ning kene kok yo rum temok ngono maksude. Ya muga-muga sok sampeyan. Allahumma amin. Masyaallah. Pun fadkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha. Orang-orang kafir ketika kematiannya pun sudah sakit, ketika mati ning alam kubur wis disiksa, cek didhawuhi fadkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha. Masuklah kalian ke pintu-pintu neraka jahanam. Kalian di sana abadi. Falabi samas wal mutakabbirin. Maka seburuk-buruk tempat adalah tempatnya orang-orang yang sombong. Siapakah orang-orang yang sombong? Orang-orang yang sombong adalah orang yang tidak menerima kebenaran dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qad makara alladhina min qablihim fatallahu bunyanahum minal qawa'idi fakharlu alaihim as-saqfu min fawqihim wa atahumul adzabu min haitsu la yash'urun. Qad makara alladhina min qablihim fa'atallahu bunyanahum minal qawa'idi fakharlu alaihim as-saqfu min fawqihim wa atahumul adzabu min haitsu la yash'urun. Sungguh orang-orang sebelum mereka itu telah makar, telah menipu. Fa'atallahu bunyanahum minal qawa'id, maka Allah mendatangkan kepada mereka bangunan-bangunan mereka tercabut dari pondasinya. Fakharra alaihimus saqfu, akhirnya atap merontohkan, merobohkan mereka min fawqihim, dari atas mereka. Wa atahumul adzabu min haitsu la yash'urun, dan datang kepada mereka azab dari mana waktu mereka tidak mengetahuinya. Menurut beberapa mufassir di beberapa kitab tafsir, alladzina min qablihim ini adalah kerajaan Raja Namrud bin Kan'an. Bukan ya. Dalam angin surga. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi krungu nggih, krungu tetep. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum orang-orang kafir Mekah menipu Rasulullah, makar terhadap Rasulullah, kaum-kaum sebelumnya, yaitu kaumnya Namrud, Raja Namrud dan kaum Namrud, yaitu orang-orang yang tertimpa azab, kerubuhan bangunan-bangunan yang kokoh. Karena menurut beberapa riwayat, Raja Namrud niku membangun rumah yang tingginya itu 5.000 zira. Sak zira iki gampangane sak depo, cara kene sak meter.
Jadi Raja Namrud itu membangun rumah yang tingginya 5.000 zira, 5.000 meter. Sak piro dhuwure? Ya wis bayangno dhewe. Sehingga saat itu Raja Namrud sangat berkuasa. Bahkan saat itu rakyatnya tidak boleh ada yang terlunta, tidak ada boleh yang kekurangan makanan. Sehingga kerajaan Raja Namrud tiap hari niku membuka, siapapun boleh datang untuk mengambil bahan makanan pokok. Siapa yang kekurangan? Kalau melihat cerita itu berarti kerajaan Raja Namrud niku makmur napa mboten? Makmur. Orang datang dikasih, minta berapa kamu? Coro kene 1 kintal dikasih. Tapi jawab dulu, siapa Tuhanmu? Siapa yang patut engkau sembah? Mereka pasti menjawab, tentunya engkau wahai baginda raja. Jadi cukup muni, siapa dewamu, siapa yang engkau sembah, siapa yang engkau puja. Mereka menjawab, engkau wahai Raja Namrud yang kami puja, engkau wahai Raja Namrud yang kami sembah. Dikasih pulang, dikasih pulang. Makanya saat Nabi Ibrahim di usia remajanya, Nabi Ibrahim mengalahkan Raja Namrud itu wakila usia 16 tahun. Wakila ada yang mengatakan di usia kecil. Kalau di dalam kitab yang pernah kita baca itu di usia 7 sampai 8 tahun sudah memberi pertanyaan-pertanyaan yang menghebohkan Raja Namrud. Tapi rata-rata Nabi mengalahkan para musuhnya itu di usia 40 tahun. Bukan berarti saat itu kerajaan Namrud tidak makmur, gemah ripah loh jinawi, tidak. Rakyatnya makmur, pertaniannya makmur, teknologinya makmur, arsitekturnya makmur. Buktinya bisa membangun bangunan rumah yang setinggi 5.000 zira. 5.000 zira. 5.000 zira itu sepanjang 2 farsah. 2 farsah itu 80 km, itu 16 farsah. Berarti nek rong farsah ku piro? Nek 16 farsah itu 80 km. Nek rong farsah piro? 10 kilo. Jadi nggawe omah gedene 10 kilo. Dhuwure 5.000 zira. 10 kilo itu berapa meter? 10.000 meter. Berarti lebar sama tingginya itu separuh. Lebar sama tingginya separuh. Itu dilakukan untuk menunjukkan kepada Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim datang ke kerajaannya dan akan dikasih sembako, Nabi Ibrahim ditanya, siapa yang engkau sembah? Yang aku sembah adalah Tuhan yang bisa menghidupkan, yang bisa mematikan. Yo aku yo iso. Aku iso mateni, aku iso ngekei urip. 2 prajurit disuruh maju, yang satu dibunuh, yang satu dikasih hidup. Arepe udan to. Nggih. Ki godaane wong ngaji ngene iki. Ono sing izin, Pak Yai pangapunten kula mboten saged ngaos. Lah enten napa Kang? Kula pengin ningali Argentina. Oh iya ora apa-apa. Urip ya kudu dienggo seneng aku ya ngono. Ora apa-apa wong ora dosa wae. Ngono ngaji jadi kayak barat sakmene banter. Ya wis ora apa-apa dinikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Nabi Ibrahim menjawab, alam taro ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahul mulk. Idz qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumiit. Qala ana uhyi wa umiit. Ketika Raja Namrud, setiap orang yang datang ke kerajaannya mengambil bahan sembako, ditanya siapa yang kamu sembah? Engkau yang kami sembah, engkau yang kami puja. Ketika giliran Nabi Ibrahim yang waktu itu masih kecil, Nabi Ibrahim menjawab, yang aku sembah adalah Tuhan yang memberi kehidupan, yang memberi kematian.
Lo anak uhyi wa umit, lo nek kur ngekai urip aku iso. Dua prajurit suruh maju, yang satu dibunuh, yang satu hidup. Ini yang satu mati, yang satu hidup. Qala ana uhyi wa umit. Qala Ibrahim fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Aku menyembah Tuhan yang menjadikan matahari terbit di sebelah timur dan tenggelam di sebelah barat. Kalau kamu Tuhan wahai Namrud, besok pagi tolong merubah, besok pagi jadikan matahari terbit dari barat, tenggelam di arah timur. Fabuhitalladzi kafar. Seketika itu Raja Namrud terdiam. Tapi kemarahan Raja Namrud ini dilampiaskan dengan membangun rumah yang setinggi 5.000 dhira, 5.000 meter, sing tujuane kanggo ndi pangerane Nabi Ibrahim. Nginceng, tak inceng ndi pangerane Nabi Ibrahim. Mana Tuhannya Nabi Ibrahim? Akhirnya malaikat turun. 3 kali malaikat turun melalui Nabi Ibrahim memperingatkan Raja Namrud, kesalahanmu hanya tidak mengakui Allah sebagai Tuhan. Bertobatlah maka Allah akan mengampuni. Namrud tetap mengatakan, memang akulah Tuhan. Sampai 3 kali dihinakan oleh Allah lewat apa? Allah mengutus jutaan ribu nyamuk, sehingga jutaan ribu nyamuk itu menutupi matahari. Jadi jengklong itu nek wis akeh, srengenge iku ya ketutupan. Menyerang Raja Namrud dan bala tentaranya. Sehingga nyamuk itu nemplek ning omahe rubuh, Pak. Loh, nyamuk itu jengklong itu sak pira bobote. Tapi ternyata nek akeh iku nek ngebleki omah ya ambruk. Coba sampean hitung, 1 tahun di Indonesia itu orang yang mati diterkam harimau sama orang yang mati digigit nyamuk itu lebih banyak mana? Nyamuk. Jenenge penyakit apa? Demam berdarah, malaria. Tapi sampean roh macan karo roh jengklong ngedindi. Padahal nggak ada cara wong sak donya loh, Indonesia wae orang yang mati diterkam harimau itu berapa persen? Sedikit sekali. Tapi orang yang mati digigit nyamuk, dan nyamuk ini dicontohkan oleh Allah. Innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fauqaha. Sungguh Allah tidak malu untuk menjadikan binatang nyamuk sebagai contoh kekuasaannya, bahkan lebih kecil dari itu, merutu misalnya. Allah tidak malu. Bukti nih, seorang digdaya yang bernama Namrud bisa membuat istana yang setinggi 5.000 dhira, hancur kerajaannya lewat nyamuk. Tentara-tentara diserang karo nyamuk, mati. Raja Namrud membuat satu ruangan yang ruangan itu nyamuk tidak bisa masuk. Cara saiki ruangan kedap, udara sing asinan ngono kuwi ya jengklong ra iso mlebu. Tidak bisa masuk. Ngono Allah masih menyelamatkan, ada satu nyamuk yang lolos. Nyamuk itu lolos. Ngono jengklong iki singklir pisan. Sayapnya singklir. Singklir itu bahasa Indonesiane mokso sengkleh. Patah lah. Sayapnya patah. Nyamuk ini masuk ke lubang hidungnya Namrud, masuk ke dalam otak, masuk sehingga Namrud mati. Seorang yang hebat seperti Namrud, gagah, penguasa negara, tirani, tidak bisa dikalahkan secara akal, dihinakan oleh Allah, oleh nyamuk sing sayapnya patah sisih. Mulane kuwi nek roh jengklong, roh nyamuk itu mestinya kudu subhanallah, masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Ternyata seekor nyamuk yang sayapnya patah bisa mengalahkan seorang raja tirani yang bernama Namrud. Qad makarul ladzina min qablihim. Ini mufasir yang pertama di dalam kitab Sawi. Ayat ini orang-orang sebelum kafir Mekah membuat makar terhadap rasulnya
terhadap memakar terhadap Rasul dan Allah sungguh dilakukan oleh sebelumnya, yaitu Raja Namrud. Tapi mufassir yang lain mengatakan bahwa ayat ini bersifat global atau universal. Artinya siapapun yang menghinakan Rasul, siapapun yang menghinakan utusan Allah, maka dia akan mengalami hal di mana Allah menghancurkan rumahnya, menghancurkan kekuasaannya, dan menghancurkan apapun yang berkaitan dengannya. Makanya ojo wani-wani kita niku napa nek ngarani mengingkari kerasulan. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu Namrud itu ternyata bisa membangun 5.000 dhira dan dihancurkan oleh Allah lewat makhluk yang sering kita hina. Sampai nek nyetes jenglot nggak kaya nyek model. Ternyata nyamuk itu telah banyak membunuh orang sehebat apapun seperti Namrud dikalahkan hanya dengan seekor nyamuk yang sayapnya patah. Tapi menurut mufassir yang lain, siapapun yang melawan Rasul, siapapun yang melawan utusan Allah, maka akan dihancurkan melalui bangunannya, dihancurkan hartanya, dihancurkan apapun yang berkaitan dengannya, dihancurkan. Summa yawmal qiyamati yukhzihim wa yaqulu ayna syuraka'i alladhina kuntum ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاكون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين ثم يوم القيامة يخزيهم wa yaqulu aina syuraka'i alladzina kuntum tusyakkuna fihim. Kemudian pada hari kiamat Allah menghinakan orang-orang kafir dan Allah berfirman aina syuraka'i alladzina kuntum tusyakkuna fihim, di mana Tuhan-Tuhan yang katanya menjadi sekutuku, yang kalian orang-orang beriman menentang kepada mereka. Di mana berhala-berhala, pohon-pohon yang disembah, orang-orang yang disembah, yang kalian menyembahnya dan kalian orang-orang mukmin menentang. Qala alladzina utul ilma innal khizyal yauma wasu'a 'alal kafirin. Maka orang-orang yang diberi ilmu itu menjawab, sungguh kehinaan pada hari ini dan keburukan itu untuk orang-orang kafir. Besok di hari kiamat, kalau ini yang berfirman Allah itu melalui malaikat, karena dalam ayat yang lain Allah berfirman wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Besok di hari kiamat Allah enggak mau berbicara kepada orang-orang kafir. Ini yang berbicara malaikat yang diutus oleh Allah. Di mana berhala yang disembah, di mana pohon yang disembah, di mana orang-orang yang disembah, tunjukkan di mana. Pada saat itu tidak ada yang berani, karena berhala yang disembah pun dimasukkan ke dalam neraka, pohon-pohon yang disembah juga dimasukkan ke dalam neraka, dan apapun yang menjadi anggapan-anggapan mereka dianggap Tuhan dimasukkan ke dalam neraka. Qala alladzina utul ilma innal khizyal yauma wasu'a 'alal kafirin. Orang-orang yang diberi ilmu berkata, sungguh kehinaan, keburukan pada hari kiamat ini untuk orang-orang kafir.